ada kelelawar masuk ke dalam rumah Anda dan berputar-putar di dalam rumah. Nah, peristiwa itu kira-kira memiliki arti apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman sekalian. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi Anda yang melaksanakan, dan semoga di bulan yang penuh berkah dan maghfirah ini amal ibadah kita senantiasa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jumpa kembali dengan saya di channel Klinik TV. Nah, pada video ini saya ingin berbagi informasi seputar mitos kepada Anda, di mana mitos ini merupakan sesuatu yang diyakini oleh masyarakat dari zaman dulu dan dari semua kalangan maupun agama. Artinya entah itu agama Islam, Hindu maupun kejawen memiliki kepercayaan terhadap mitos ini, yaitu mitos kelelawar masuk rumah. Terlepas dari hoax atau fakta, yang jelas mitos ini masih banyak diyakini sampai sekarang. Konon ketika di malam hari tiba-tiba rumah kita kedatangan atau dimasuki kelelawar, maka akan ada sesuatu yang bakal terjadi. Karena diyakini bahwa masuknya kelelawar tersebut mempunyai arti atau makna tersendiri. Ditambah lagi sebuah fakta bahwa kelelawar merupakan salah satu hewan paling misterius bagi manusia. Sebab tidak seperti hewan bersayap lainnya, kelelawar jarang menunjukkan keberadaannya pada manusia, pada kita. Ini dikarenakan habitat mereka yang terselubung, kadang jauh di dalam gua atau tinggi di atas pepohonan. Karena alasan tersebutlah wajar dong kalau hewan mamalia bertaring tajam ini dikelilingi banyak sekali mitos. Nah, apakah ada di antara Anda yang rumahnya pernah kemasukan kelelawar? Berikut ini saya share arti dari peristiwa aneh bin langka ini menurut berbagai versi, yaitu Primbon, Islam, Hindu, hingga versi Feng Shui. Tapi kembali saya ingatkan, buat teman-teman yang baru pertama nonton di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya ya. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melapangkan rezeki Anda dan membebaskan Anda dari segala keruwetan hidup yang dialami. Amin. Yang pertama, kabar buruk. Salah satu mitos atau arti kelelawar masuk rumah menurut orang Sunda dikaitkan dengan akan datangnya kabar buruk. Artinya, jika Anda melihat ada kelelawar masuk ke dalam rumah Anda, maka waspadalah karena Anda bakal mendapatkan nasib sial. Ini menurut kepercayaan yang berkembang di tanah Sunda sana. Bagi Anda yang mungkin kebetulan adalah orang Sunda, mungkin bisa berkomentar di kolom komentar tentang mitos ini, apakah benar atau hoax. Dalam mitos kepercayaan rakyat Sunda, diyakini bahwa kelelawar adalah jelmaan makhluk gaib. Menurut cerita masyarakat di Jawa Barat sana, semakin banyak kelelawar yang masuk ke dalam rumah, semakin besar nasib buruk yang akan menimpa pemilik rumah. Sekali lagi, benar atau tidaknya hanya orang Sunda yang tahu. Jadi banyak-banyak berdoa aja jika ada kelelawar masuk ke dalam rumah Anda. Yang kedua, aura negatif. Nah, mitos berikutnya tentang kelelawar masuk ke dalam rumah adalah karena adanya aura negatif di dalam rumah kita. Aura negatif inilah yang memancing atau membuat kelelawar itu masuk ke dalam rumah. Aura negatif biasanya sering dihubungkan dengan apa? Dengan keberadaan makhluk gaib atau makhluk halus di rumah kita. Memang ada beberapa jenis rumah yang dihuni oleh makhluk halus. Karena pada hakikatnya makhluk halus itu ada di mana-mana di sekitar kita. Tetapi karena berbeda dimensi atau alam, kita tidak bisa melihat mereka. Cuma kita bisa merasakan kehadiran mereka dengan ciri-ciri tertentu. Salah satu cirinya, ciri-ciri rumah yang ada penghuni gaibnya sudah pernah saya jelaskan di video terdahulu. Silahkan Anda bisa cek videonya di link deskripsi. Kepercayaan ini berasal dari orang Jawa, yaitu Primbon. Karena itu, jika Anda mendapati atau ada seekor kelelawar yang masuk ke dalam rumah Anda, tandanya rumah Anda diselimuti oleh aura negatif. Arti kelelawar masuk ke rumah yang satu ini juga dipercaya oleh umat Hindu. Jadi,
waspadalah. Yang tiga, pertanda baik. Namun Anda tidak perlu khawatir atau resah atau takut, karena tidak selamanya kelelawar yang masuk ke rumah itu adalah pertanda buruk atau membawa keburukan atau kesialan, melainkan ada saatnya berarti baik. Kitab Primbon yang masih dipercaya oleh orang Jawa juga menyebutkan tentang sisi baik yang bisa diambil dari mitos kelelawar masuk rumah ini. Menurut Primbon, kelelawar yang mampir atau masuk ke dalam rumah kita yang diartikan baik itu ada kriterianya, yaitu apabila kelelawar itu terbang mengitari ruangan searah jarum jam, maka penghuni rumah akan mendapatkan rezeki dalam waktu dekat. Ingat, mengelilingi searah jarum jam. Lalu bagaimana bila sebaliknya atau tidak searah jarum jam? Apabila sebaliknya, maka pemilik rumah harus bersabar karena rezeki akan datang dalam waktu yang cukup lama. Wallahu a'lam. Yang nomor 4, penghisap darah. Mitos lain tentang kelelawar adalah sebagai makhluk penghisap darah. Masyarakat Eropa, mitos Eropa percaya bahwa kelelawar itu adalah jelmaan dari makhluk gaib berjenis vampir atau Dracula. Karena itu mitos yang keempat ini menyebutkan bahwa kelelawar masuk rumah untuk menghisap darah. Ngeri ya jika ini benar. Menurut sejarah yang berkembang di masyarakat Eropa tentang Dracula, nanti pada video lain insya Allah saya akan menjelaskan sejarah real sosok Dracula itu seperti apa. Konon Dracula itu berubah menjadi seekor kelelawar atau terbang mengitari desa sebuah perkampungan untuk mencari mangsa. Karena itu di zaman dulu orang-orang Eropa yang menemukan kelelawar di dalam rumahnya, mereka akan langsung mengusirnya menggunakan bawang putih. Kenapa? Karena bahan makanan tersebut bertindak seperti racun bagi kaum penghisap darah. Yang nomor 5, mitos kelelawar masuk menurut Feng Shui, masuk rumah Feng Shui. Nah, sekarang kita coba lihat pandangan Feng Shui tentang mitos kelelawar masuk rumah ini. Kita tahu Feng Shui sering dikaitkan dengan peruntungan atau pembacaan nasib atau rezeki. Nah, ternyata dalam ajaran Feng Shui, kelelawar yang masuk ke dalam rumah itu dianggap sebagai pertanda buruk, sama dengan kepercayaan di masyarakat Sunda maupun di masyarakat Jawa. Rakyat Tionghoa percaya bahwa hewan malam ini adalah pembawa bencana seperti penyakit yang 7 turunan, masalah hidup, rezeki seret, jodoh yang tidak kunjung datang, dan lain sebagainya. Bahkan juga dikaitkan dengan bencana alam sampai kematian loh. Yang nomor 6, mitos kelelawar menurut budaya Hindu. Nah, hampir sama dengan Feng Shui maupun Primbon maupun orang-orang Sunda, kepercayaan umat Hindu tentang mitos kelelawar masuk rumah juga pertanda buruk. Kelelawar dinilai termasuk hewan dengan aura negatif. Mereka yang biasanya tinggal di gua atau di tempat-tempat yang gelap dan angker dinilai tidak mungkin akan mau masuk ke dalam rumah yang terang, kecuali jika rumah itu memiliki aura buruk atau aura negatif. Jika sampai mendapati adanya seekor kelelawar masuk ke dalam rumahnya, biasanya orang Bali yang adalah penganut Hindu biasanya akan melakukan pembersihan secara total terhadap lingkungan di sekitarnya untuk mengubah aura negatif tersebut menjadi positif. Misalnya saja dengan menebang pepohonan yang terlalu rindang, dengan mengecat dinding rumah, kemudian membakar sampah yang tercecer, dan lain sebagainya. Intinya, beragam upaya akan dilakukan agar aura negatif dari rumah itu pergi. Yang ketujuh, mitos kelelawar masuk rumah menurut Islam. Nah, lantas bagaimana dengan pandangan Islam tentang kelelawar masuk rumah? Nah, bagi kita yang umat muslim mungkin bisa mempercayai atau berpegang pada pandangan Islam tentang mitos kelelawar masuk rumah ini, bahwa kita tidak boleh menggantungkan kejadian di masa depan hanya pada sesuatu peristiwa yang terjadi sekarang. Apalagi pada mitos juga termasuk mimpi. Tetapi kita bisa menjadikan mitos atau mimpi sebagai sarana atau petunjuk untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengubah pribadi menjadi lebih baik lagi. Juga sebagai cara untuk menghindari takdir buruk dan mencoba takdir yang lebih baik. Karena itu, ketika ada kelelawar masuk rumah, kita tidak perlu langsung khawatir, panik, apalagi ketakutan, tetapi kita perlu memperbanyak ibadah, membaca Al-Quran, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari kesialan
atau hal-hal buruk lainnya. Karena untuk mengusir aura negatif dari rumah sangat bisa dilakukan dengan ibadah seperti zikir, membaca Al-Quran, sholat sunnah, dan ibadah-ibadah lainnya. Dengan demikian, kedatangan kelelawar ke dalam rumah kita tidak lantas dianggap membawa sial, melainkan menjadi peringatan bagi kita penghuni rumah bahwa mungkin saja ibadah kita masih jauh dari sempurna. Bacalah surat Al-Baqarah, maka setan atau makhluk gaib penyebab aura negatif akan minggat dari rumah selama 3 hari 3 malam, tidak akan pernah kembali lagi. Bacalah surat As-Sajdah, maka setan atau jin yang ada di dalam tubuh kita akan kepanasan dan keluar dari tubuh. Bacalah surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka kita akan diberi cahaya, dinaungi cahaya antara 2 Jumat dan dosa diampuni. Bacalah surat Ar-Rahman dan Al-Waqi'ah, insyaallah niscaya rezeki akan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bacalah surat Al-Mulk, maka kita akan selamat dari siksa kubur ketika meninggal, insyaallah. Dan masih banyak lagi fadilah-fadilah dari surat-surat Al-Quran yang apabila dibaca secara istiqomah maka akan membuat rumah kita menjadi tentram, damai, dan jauh dari aura negatif. Tentunya ketika membaca, niatkan untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikianlah teman-teman sekalian yang bisa saya share kepada kalian seputar mitos kelelawar masuk rumah dari berbagai versi dan berbagai versi. Maksudnya, jika ada hal yang belum jelas atau ada pendapat yang berbeda, bisa tulis di kolom komentar. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.